Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Trihartono dari Universitas Brawijaya, Malang. Dengan NIM 20508080600111024. Saya berasal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan program studi S1 Ilmu Kelautan. Baik teman-teman, selamat datang di video pertama saya di YouTube. Kali ini saya akan membahas tentang tugas yang diberikan oleh salah satu dosen saya bernama Bapak Nanang tentang suatu karya ilmiah yang berhubungan dengan program studi saya, yaitu ilmu kelautan. Jadi karya ilmiah yang saya bikin di sini berjudul Dampak Pemakaian Pukat Harimau bagi Ekosistem Laut. Kenapa saya memilih judul ini? Yang pertama, karena memang pukat harimau adalah suatu alat tangkap yang sangat merugikan baik itu terhadap nelayan maupun ekosistem. Karena pemakaiannya dapat merusak terumbu karang dan juga calon bibit-bibit. Terus yang kedua, karena meskipun pukat harimau ini sudah dilarang sejak 1980, namun banyak nelayan yang masih nakal, masih tetap menggunakan pukat harimau dalam keseharian menjadi nelayan. Karena mereka berpikir bahwa menggunakan pukat harimau adalah suatu yang simple, yang mudah, dia tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak, namun dalam waktu singkat dia dapat mendapatkan hasil yang melimpah. Di dalam karya ilmiah saya di sini berupa yang pertama abstrak, yang kedua adalah pendahuluan, terus setelah itu kajian pustaka, setelah itu metode penelitian, setelah metode penelitian adalah hasil dan pembahasan, baru yang terakhir adalah penutup. Di sini saya yang pertama adalah abstrak. Abstrak merupakan gambaran atau ringkasan lah dari seluruh isi karya ilmiah yang saya bikin saat ini. Kenapa harus ada abstrak? Agar saat ada peneliti yang ingin meneliti objek yang sama, artinya memiliki judul yang hampir sama, maka beliau bisa menggunakan ini sebagai referensi. Beliau tidak perlu membaca ke bawah, cukup membaca abstrak, beliau sudah mengetahui bahwa yang saya teliti adalah sesuatu yang sama tentang pukat harimau. Yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang negara Indonesia sebagai negara maritim. Di sini juga menceritakan tentang sejarah pendek pelarangan pukat harimau, dan juga di sini berisi tentang tujuan dan juga manfaat. Jadi Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Indonesia juga merupakan negara maritim, di mana 2/3 bagian dari Indonesia adalah perairan. Jadi tak heran jika Indonesia memiliki kekayaan laut atau keindahan laut yang sangat luar biasa. Karena memang kita adalah negara kepulauan yang memiliki perairan yang sangat luas. Namun, kekayaan ini belum kita bisa manfaatkan sebaik mungkin atau optimal. Dilihat dari masih banyaknya nelayan yang masih miskin. Dan juga kehidupan mereka yang tidak dibilang tidak mewah lah. Karena mereka masih, yang pertama, mereka masih memiliki pengetahuan yang bisa dibilang masih minim, dan juga peralatan yang kurang modern. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain seperti Jepang, Cina maupun Amerika yang sudah memiliki alat tangkap yang sangat modern. Terus yang kedua, kebanyakan nelayan Indonesia adalah nelayan yang acuh tak acuh. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh, di dalam pemakaian pukat harimau. Sebenarnya pukat harimau adalah sesuatu yang sudah dilarang sejak lama, sejak 1980. Namun, masih banyak nelayan yang nakal ingin menggunakan pukat harimau karena dianggap, yang pertama, lebih simpel. Terus yang kedua, mereka tidak perlu memerlukan waktu dan juga tenaga yang lama untuk menghasilkan atau mendapatkan hasil yang banyak atau melimpah. Namun di dalam penggunaan ini sangat tidak efisien karena dapat merusak ekosistem. Sebenarnya pukat harimau dahulu tidak dilarang. Pukat harimau ini eksistensi mulai tahun 1970. Sejak itu pukat harimau sering digunakan oleh nelayan. Namun setelah 10 tahun, tepat pada 1980, nelayan baru menyadari bahwa penggunaan pukat harimau sangatlah tidak efektif. Dilihat dari hasil tangkapan setiap tahunnya sejak 1970,
hasil tangkapan semakin menurun dan juga dibilang merusak ekosistem. Oleh karena itu pada tahun 1980 banyak nelayan melakukan demo besar-besaran agar penggunaan dari pukat harimau atau cantrang ini dilarang. Terus yang terakhir adalah di pendahuluan ini terdapat manfaat dan tujuan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar dampak yang diakibatkan oleh pukat harimau atau cantrang terhadap alam, baik itu terhadap terumbu karang maupun terhadap bibit-bibit ikan. Di sini juga memiliki manfaat untuk memberikan informasi kepada nelayan bahwa penggunaan pukat harimau bukanlah sesuatu yang baik digunakan di dalam perairan Indonesia karena sangat tidak efisien dan sangat merusak ekosistem alam. Setelah pendahuluan, di sini kita ada yang namanya kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini saya mengambil definisi pukat harimau dan juga tentang hukum yang melarang penggunaan pukat harimau. Jadi definisi pukat harimau, menurut Firdaus 2010, pukat merupakan alat tangkap ikan yang berbentuk jaring kantong yang dilengkapi dengan sepasang papan pembuka mulut jaring. Terus menurut surat keputusan Menteri Pertanian nomor 503 garing KPTS garing UM garing 7 garing 1980 tentang alur penangkapan ikan, pukat adalah jenis jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh kapal mesin. Ya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pukat harimau adalah suatu alat tangkap berbentuk jaring yang memiliki bentuk seperti kantong, di mana dia memiliki mulut pembuka. Yang dalam pembukaannya dia dengan cara diseret menggunakan kapal selama 1-2 jam. Hal inilah yang membuat pukat harimau itu menjadi tidak efisien karena dalam penarikannya tersebut itu dapat mengakibatkan suatu tornado di dalam air sehingga dapat merusak karang dan juga ekosistem. Terus yang kedua adalah tentang hukum atau peraturan larangan penggunaan pukat harimau. Hukum ini ada 2 jenis. Yang pertama hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang kedua adalah hukum adat. Hukum yang dikeluarkan pemerintah adalah hukum yang resmi, di mana di situ terdapat kelegalan hukum lah. Artinya ada yang menjamin. Hukum yang dikeluarkan pemerintah awalnya begini. Pada tahun seperti yang saya ceritakan di awal, pada tahun 1970 itu penggunaan pukat harimau masih diperbolehkan. Namun pada 1980 banyak nelayan melakukan demo besar-besaran agar penggunaan pukat harimau dilarang karena penggunaannya dapat merusak atau membuat hasil tangkapan mereka menurun. Oleh karena itu pada tahun 1980 tepatnya pada tanggal 1 Juli dikeluarkanlah Kepres atau Peraturan Presiden nomor 39 tahun 1980 yang mengatur tentang larangan penggunaan dari pukat harimau. Selain hukum resmi atau hukum yang dilakukan oleh pemerintah, ada juga hukum adat. Hukum adat ini sebenarnya banyak sekali teman-teman. Baik itu dari berbagai daerah tuh berbeda-beda. Contoh di Aceh. Di Aceh itu ada peraturan laut yang namanya Panglima Laut, di mana ini adalah suatu hukum adat yang melarang agar para nelayan di Aceh itu tidak menggunakan alat yang dapat merusak ekosistem seperti pukat harimau dengan cara memberikan racun, terus menggunakan bom peledak, dan juga banyak hal yang alat tangkap yang merusak ekosistem dan juga kelestarian alam. Sebenarnya banyak sih hukum adat laut di Indonesia, karena ya kita tahu lah Indonesia merupakan negara maritim yang dari dulu lah kita dikenal sebagai pelaut lah, nenek moyang kita sebagai pelaut. Jadi untuk menjaga kelestarian tersebut, para tokoh-tokoh adat membuat yang namanya hukum adat. Namun juga ada sih hukum adat yang seperti saya dengar di timur sana, hukum adat yang dia itu ada adat untuk menangkap paus. Namun kan paus saat ini dilarang oleh pemerintah. Oleh karena itu dilakukan mediasi
oleh pemerintah terhadap adat di sana. Oke, kalian boleh melakukan adat ini, namun hanya boleh dilakukan setahun sekali, dan juga dibilangnya tuh dibatasi lah berapa paus yang boleh ditangkap. Terus selanjutnya adalah metode penelitian. Metode itu ada dua jenis teman-teman. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif. Kuantitatif adalah di mana metode ini dilakukan dalam penyajian data dalam bentuk persentase atau dalam bentuk angka. Sedangkan kualitatif adalah penyajian angka atau metode penelitian yang digunakan berupa tentang penjelasan-penjelasan deskriptif. Artinya di sini dijelaskan menggunakan kata-kata. Untuk penelitian saya ini, saya menggunakan mode penelitian kualitatif dengan cara menjelaskan menggunakan kata-kata. Sebelumnya saya menceritakan bahwa saat ini sedang terjadi yang namanya pandemi virus corona. Jadi saya tidak bisa melakukan penelitian secara langsung karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Oleh karena itu penelitian saya ini dilakukan secara daring atau online. Di mana data-data yang saya dapatkan di sini berupa kutipan atau saya mengambil dari jurnal para peneliti sebelumnya yang meneliti penelitian tentang pukat harimau juga. Terus yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Sesuai yang saya katakan sebelumnya, bahwa data-data saya ini diambil dari jurnal yang memiliki objek penelitian yang hampir sama. Jadi data ini saya kutip dari jurnal dampak larangan pukat harimau pada kehidupan buruh nelayan yang dibuat pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember. Dalam hasil pembahasan yang pertama, saya membahas tentang dampak pukat harimau terhadap terumbu karang. Terus yang kedua adalah dampak pukat harimau terhadap populasi ikan kecil, artinya bibit-bibit di sini. Terus yang terakhir saya ini membahas tentang dampak terhadap hasil tangkapan, artinya sini kualitas. Yang pertama kita bahas dari dampak terhadap terumbu karang. Dari data yang saya kutip, diketahui bahwa penggunaan cantrang atau pukat harimau ini kan kita harus tahu dulu pukat harimau itu seperti apa. Pukat harimau adalah jaring kantong memiliki pembuka, artinya dia memiliki pelampung dan juga pemberat di bawah. Nah, penggunaannya juga ditarik atau diseret oleh kapal atau perahu bermotor. Nah, oleh karena inilah saat pemberat ini ditarik, dia akan menabrak karang dan juga membuat yang namanya tornado di dalam air. Nah, hal inilah yang membuat pukat harimau dilarang karena dapat merusak terumbu karang. Saat dia ditarik, dia akan membentur atau merusak terumbu karang. Sehingga saat cantrang ini ditarik, terumbu karang ini akan hancur dan juga rata dengan tanah. Apalagi penggunaan ini kan tidak hanya beberapa menit, namun penarikan ini dilakukan sekitar 1-2 jam. Sehingga ya kalian tahu sendirilah apa yang akan terjadi dengan terumbu karang kita jika ini dilakukan terus-menerus. Terus yang kedua adalah dampak terhadap populasi ikan kecil. Begini teman-teman, selain karena yang penggunaannya atau cara menggunakannya itu dengan cara ditarik yang menimbulkan tornado dan juga merusak karang, pukat harimau dilarang juga karena ukuran mata jaringnya itu yang sangat kecil. Oleh karena itu, pukat harimau ini merupakan alat tangkap yang sangat tidak selektif lah. Artinya saat digunakan, mau ikan itu besar atau kecil, semuanya akan tertarik, ya, baik itu masih bibit atau enggak. Dan juga apalagi dia kan menghasilkan yang namanya tornado. Nah, tornado ini membuat ikan-ikan stres sehingga ikan-ikan ini bisa mati dan juga enggan bertelur. Dan juga dari pengerusakan terumbu karang juga menyebabkan habitat yang merupakan tempat bertelur dan juga membesarkan anak-anak ikan ini menjadi tidak ada. Terus yang terakhir adalah dampak terhadap hasil tangkapan. Seperti yang saya katakan, penggunaannya itu dengan cara ditarik. Jadi saat cantrang ini ditarik, ikan kan dalam keadaan hidup, dia pasti secara tidak langsung memberontak dan terjadi gesekan lah terhadap ikan-ikan yang lain dan juga jaringnya, sehingga membuat hasil tangkapan tuh
ada sebagian yang rusak. Nah, ikan-ikan yang rusak ini, yang luka atau hancur ini biasanya cuma dijadikan sebagai ikan ruca-ruca. Ikan ruca-ruca apa ya? Ikan yang dipotong-potong itulah. Biasanya buat pakan ikan. Ya. Dan juga ikan yang rusak ini nilai jualnya juga menurun, teman-teman. Oleh karena itu, saya bilang dari awal kan bahwa cantrang ini sebenarnya merugikan lah untuk nelayan sendiri. Terus yang kedua, penggunaannya juga kan ditarik ya 1-2 jam, sehingga membuat ikan-ikan ini stres, sehingga kualitas dari daging atau rasa dari ikan ini menjadi berkurang. Terus dampak yang terakhir adalah dampak terhadap kualitas ikan. Seperti yang saya katakan, bahwa penggunaannya yang dengan cara ditarik ini membuat ikan memberontak saat sudah tertangkap di dalam, dan membuat ikan itu stres karena ditarik selama berjam-jam. Oleh karena itu, dari penggunaan ini membuat ikan stres dan juga membuat kualitas dari daging ikan tersebut menjadi kurang atau tidak maksimal. Yang terakhir adalah penutup. Penutup di sini berisi tentang kesimpulan dan juga saran untuk peneliti selanjutnya. Jadi kesimpulan yang saya dapat di sini bahwa penggunaan pukat harimau atau cantrang adalah sesuatu yang sangat tidak efisien dan tidak optimal, karena yang pertama dapat merusak ekosistem, yang kedua juga mempengaruhi kualitas ikan, yang ketiga juga mempengaruhi tentang hasil tangkapan ke depannya. Terus ini juga di penutup ini juga ada saran. Jadi untuk teman-teman yang peneliti tentang pukat harimau juga, saya berharap kalian bisa melakukan lebih baik dari saya. Apalagi saya sih melakukan secara daring. Semoga bila situasi ke depan sudah membaik, kalian bisa melakukan penelitian yang lebih baik dari saya, yaitu melakukan penelitian secara offline dengan cara wawancara langsung. Jadi kalian bisa mendapatkan data secara real atau real, artinya nyata, kalian bisa langsung tahu dari sumbernya. Dan juga saya berharap kalian bisa meneliti tentang cantrang ini agar para nelayan dapat tahu bahwa penggunaan cantrang atau pukat harimau ini sangatlah tidak efektif, teman-teman. Sangat merusak. Jika diteruskan, maka kasihan anak cucu kita, dia tidak bisa menikmati keindahan atau tidak bisa menikmati kenikmatan ikan tersebut. Ya, itu adalah presentasi dari saya tentang dampak pemakaian pukat harimau di negara Indonesia. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nanang selaku dosen saya yang sudah membimbing saya, memberikan ilmu kepada saya, dan juga saya mohon maaf apabila apa yang saya hasilkan saat ini masih jauh dari kata maksimal atau yang baik. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Semoga ini menjadi channel YouTube saya ke depan, jadi sebagai penghasilan saya lah. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan di sana, tetap pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak, karena saat ini masih dalam keadaan pandemi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.